Good night, everyone. Thank you for having me. Let me introduce myself. My name is Elsa Septiana. You can call me Kak Elsa. And this is my partner, Kak Badi. Hai. Kak Badi and I will have fun learning with you. Okay, before we start, let's pray together. Let's Oke. pray. Amin. Before that, can you introduce yourself one by one? Because Kak Elsa doesn't know your name. My name is Zahratul Ramadhania. You can call me Nia. Alright. The last one is Nia. Mia, yes. And then, My name is Rara Samatari. You can call me Rara. okay, My name Rara. is Citra Kirana Matya Putri Aurelia. You can call me Citra. Oh, Citra. namanya keren. Thank you for your introduction. And then, langsung aja ya masuk ke materi Hmm. kalau nggak bisa. Oke, bisa dengar kita sebelum itu? Halo, hai. Can you hear us? Can you hear us? Oh, sudah muncul. English Literature Poetry. Yeah. Uh, Yeah. do you know about the English literature, adik-adik? Belum, Oke. Kak. Okay. I will explain about English literature. English literature refers to the study of texts from around the world, written in the English language. By studying English literature, you will learn how to analyze a multitude of texts and write clearly using several different styles. Generally, literature refers to different types of texts, including novel, nonfiction, poetry, and plays, among other forms. However, literature is a contest term as new medium for communication provide different types of contemporary literature. And at this meeting, we will discuss about poetry. Jadi, sastra Inggris mengacu pada studi teks dari seluruh dunia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan mempelajari sastra Inggris, adik-adik akan belajar bagaimana menganalisis banyak teks dan menulis dengan jelas menggunakan beberapa gaya yang berbeda. Secara umum, sastra Inggris mengacu pada berbagai jenis teks, termasuk novel, nonfiksi, puisi, dan drama. Di antara itu, karena ini merupakan sebuah itu sama dengan kayak kita lagi belajar karya sastra bahasa Indonesia. Kan di bahasa Indonesia juga ada puisi, ada novel kan. Jadi seperti itu. Have you ever composed or written poetry? Apa kalian pernah menulis atau membuat puisi belum? Sudah pernah, Kak. Dalam bahasa Indonesia apa dalam bahasa Inggris? Dua-duanya. Oh, dua-duanya sudah pernah ya? Nggih. Oke. Jadi puisi itu ada persamaannya dengan sajak. Pastikan adik-adik kan tahu kan sajak dan puisi. Pasti bingung, apa sih perbedaan puisi dengan sajak? The differences between poetry and poem. A poem is a piece of literary work, whereas poetry is an art form. Poem and poetry are inclined to each other, but there is a slight difference between them. A poem is the arrangement of words that contain meaning and musical element. In just a few words, a poem can say aloud. A poem can be epic, narrative, dramatic, or lyrical. The poem is where the author explains his dream, imagination, life, pain, and happiness.
sort through magical word. A poem can be rhyming and non-rhyming, simple or complex. Then, how about poetry? Poetry is the classical flow of words that explain and encrypts what on the mind of the poet and make it feel the reader in the same way. The poet image. Poetry is the use of word and language to evoke a writer feeling and thought. Poetry uses word and speech in rhetoric, drama, song, and comedy. In poetry, you can see symbolism, metaphor, simile, metonym, and irony. Jadi perbedaan antara sajak dan puisi yaitu sajak adalah karya sastra, sedangkan puisi itu adalah bentuk seni dari karya sastra. Sajak dan puisi itu cenderung satu sama lain, Dek. Jadi kayak terkait gitu. Tapi mereka berdua ini mempunyai perbedaan. Seperti sebuah sajak itu bisa epik, naratif, dramatis, atau liris. Sajak adalah tempat penulis menjelaskan mimpi, imajinasi, kehidupan, rasa sakit, kebahagiaan, kesedihan melalui kata-kata. Sebuah sajak dapat berima dan tidak berima, sederhana atau kompleks. Jadi maksudnya kayak berima itu kayak A, A, B, B, seperti itu, Dik. Sedangkan puisi adalah yang menjelaskan dan mengenkripsi apa yang ada di pikiran penyair dan membuatnya merasakan apa yang dirasakan penyair itu. Jadi kayak penyair yang membuat puisi itu membuat pembaca itu merasakan apa yang ada di dalam pikiran penyair itu. Jadi kita kayak ngefeel gitu sama puisi yang dibuat oleh penyair. Puisi menggunakan kata-kata yang membangkitkan perasaan dan pikiran penulis. Dan di dalam puisi biasanya kita menggunakan kata-kata dan ucapan dalam retorika, drama, lagu, dan komedi. Dalam puisi kita juga dapat melihat ada simbolisme, ada metafora, ada simile, ada metonimi, ada ironi, dan ambiguitas. Jadi kita lebih mengenal dalam lagi tentang poetry. Poetry is a type of literature based on the interplay of word and writing. It often employs rhyme and meter, a set of rules governing the number and arrangement of syllables in each line. In poetry, words are strung together to form sound, image, and idea that may be too complex or abstract to describe directly. Jadi, puisi itu adalah jenis sastra yang didasarkan pada interaksi kata dan ritme. Kita sering menggunakan sajak atau seperangkat aturan yang mengatur jumlah dalam susunan suku kata di setiap baris. Dalam puisi, kata-kata itu dirangkai untuk membentuk suara, gambar, dan ide yang mungkin terlalu kompleks atau abstrak untuk dijelaskan secara langsung. Then, how to write a good poetry? Jadi bagaimana kita membuat puisi yang baik dan benar? Mari kita pelajari bersama. For the first, define theme and title. Jadi pertama tentukan tema dan judul. First, choose a theme that we want as a reference in making poetry so that our poetry is more interesting. There are many themes of poetry, so as much as possible, choose a theme that is really interesting. After determining the theme, the next step is to determine the title that is based on the theme. For example, we determine the theme, namely loyalty. Jadi, pertama kita memilih salah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan untuk membuat puisi kita agar puisi kita itu lebih menarik untuk dibaca. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin kita memilih tema yang benar-benar menarik untuk dibaca. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja kita menentukan temanya, yaitu kayak kesetiaan. Misalnya temanya tentang kesetiaan, kekeluargaan, atau tentang persahabatan.
Jadi tema dan judul itu harus saling terkait satu sama lain. And then the second is define keyword. Menentukan kata kunci. After determining the term, the next step in writing poetry are determining keyword and then developing this word. If you have found a theme, for example, loyalty, then the next step is to find keyword related to immortality. If it is enough to start making poetry, then you just have to develop it in a sentence or an array of poetry. For example, one keyword is used for one array, or it could be one keyword is then developed into one stanza. Jadi setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata-kata tersebut. Jika kamu telah menentukan tema, misalnya tadi tentang kesetiaan ya, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. And then the third is using language style. The next step in writing poetry is to use language style. One of them is using figure of speech. Jadi langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan menggunakan majas. Misalnya majas perbandingan atau majas metafora. And the last is develop poetry as beautiful as possible. Kembangkan puisi seindah mungkin. Next is to develop all the above steps into a beautiful poem. Arrange word line of poetry into stanzas. Develop it into a complete and meaningful poem. You have to remember that a poem is not an article. The writing that you make for poetry must be concise, dense, and beautiful at the same time. Choose the appropriate word that represent the element of beauty as well as solid meaning. Jadi selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Dan harus diingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel ataupun sebuah karangan cerita. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Remember 3 things related to word and line in writing poetry. Namely, the first is the word is a unit of rhythmic or beautiful or melodious series of sound. And then the meaning of the word can lead to many interpretation, and the last contains deep imagination about the thing being talked about. Jadi, yang harus diingat adalah 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam menulis puisi, yaitu yang pertama, kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah, atau yang merdu. Yang kedua, mempunyai makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir. Dan yang terakhir, mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Ini ada contoh. Coba adik-adik bisa kan membaca ini? Rara. Oh, Citra. My life Ya, is you. An umbrella as your promise. However you ever be mine. Ours basic Decide. and hug me with your heart. Ya, Not Okay. in left me to leave me. is it's not like no everything has dance. Ya, Eh, good. stay.
Oke, Jadi oke. Kak Elsa akan mengulang kembali. Jadi bacanya seperti ini. My life is you, an umbrella as your promise. However, you ever be mine, always beside me and hug me with your hand. No intention to leave me. It's not like no, everything has changed. Jadi setiap puisi itu kan mempunyai makna. Jadi nggak asal membuat gitu. Jadi ini makna dari puisi yang tadi. Ini puisi yang tadi itu dari sebuah nama yang dikembangkan menjadi sebuah puisi yang mempunyai makna. Bisa dibaca nggak ini? Apa yo? Coba tebak yo. Nama apa ini? Dari Oke, huruf ini depannya. puisi ini dari sebuah nama. Iya. Apa Kak? Coba. Maaf, bisa diulang nggak Kak? Oke. Oh iya iya iya. Jadi puisi yang barusan Citra baca itu dari sebuah nama. Kayak ini, My Life is You kan huruf depannya kan M. Jadi kalau ini digabung ke bawah itu jadi siapa? Man, Mahani, Mahani, Iya. Ya benar, Mahani. Mahani. Oke, Mahani itu salah satu teman sekelas kita ya, Kak Elsa. Iya, teman sekelas kita. Jadi sebuah nama itu bisa dikembangkan menjadi puisi yang mempunyai makna. Nggak cuma asal membuat gitu. Makna dari puisi tadi yaitu ini, My life is you. You di sini memiliki arti dia dan cinta. Tetapi pada bait kedua ini memiliki arti yang menyakitkan akan adanya kekecewaan yang mendalam. Ini. Ya ini, an umbrella as your promise. An umbrella, sebuah payung memiliki makna melindungi dan membimbing. Sama halnya dengan sebuah payung yang melindungi kita dari hujan gitu. Dia melindungi dan membimbingku agar tidak menangis dan mengeluarkan air mata. Caranya dengan memberikan janji untuk selalu ada dan selalu menemani di kala senang maupun gundah. Dalam banget ya kan puisinya kan dari sebuah nama dek. And then ini, however you ever be mine. Ever artinya pernah. Mine artinya milikku. Memiliki di sini mempunyai makna bahwa dia itu pernah menjadi milikku. Pernah di sini memiliki makna lagi bahwa sebelumnya dia pernah singgah di hidup dan hati ini. Namun seiring berjalannya waktu, ada kalanya waktu menjawab bahwa memang ini jalan yang harus kita lalui, yaitu sendiri, dan menentukan kehidupan masing-masing. Naon. Dan ini selanjutnya, always beside me and hug me with your hand. Hug me with your hand. Memelukku dengan satu tangan. Satu tangan ini memiliki arti tidak sepenuhnya. Disampaikan untuk mewakili ungkapan hati ini yang memiliki keraguan apakah selama ini dia hanya memperlakukan kita sepenuh hati atau hanya menganggap semua ini hanya perlakuan baik saja tanpa dilandasi perasaan cinta. Atau nama lain friendzone. Sebatas teman. Skip materi. Kenapa dek? Menyakitkan. Iya sangat menyakitkan kan. Ini belum selesai sampai akhir ini masih ada N sama I. Perkataan cinta itu menyakitkan. Iya benar. And the next is ini. Ayo coba baca ya. Siapa ini? Rara coba baca Rara. Ya Kak. Yang not intention to leave me. Yang and intention to leave me. Intention artinya niat. Ungkapan hati dua insan yang tidak memiliki niatan untuk saling meninggalkan. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran satu kata, yaitu sendiri. Sudah Kak. Ya, gak apa-apa selanjutnya sampai bawah. It's not like no everything has changed.
Yang Testing. artinya telah berubah, memiliki makna kekecewaan yang mendalam terhadap seseorang yang sangat kita percayai. Padahal dulu memiliki kenangan yang sangat indah dan janji-janji yang manis telah tersusun rapi di dalam Hmm. harapan masa depan. Tapi Ya. sekarang semuanya telah berubah. Telah berubah. Harapan palsu. Iya. Jadi Kok dipikir? Materi opo ini? materi puisi Kak Bardi Wah, yang mempunyai tema apa ya? Coba tema. Apakah kalian bisa membuat judul dari ini? Puisi tentang nama Kak Mahani ini. Kan tema dan kira-kira judul apa? kan sudah dijelaskan tadi, saling berkaitan. Berkaitan. Ayo, coba siapa yang mau coba? Temanya apa, judulnya apa? Hmm. Iya, saya ingat juga pernah membuat puisi nama seperti itu, tapi temanya tentang depression. Tentang depression. Iya. Iya. Sebatas teman Kak. Oh, Iya. Apa sih? Apa digawe? temanya sebatas teman. Ayo Citra yang baca. Ya, Judulnya Citrapet. ya. Terus Lover cat. In every morning the cat has feeding. The cat very cute. Red is the color of the cat. red is the color of the cat. Also one of them is brown. Jadi cerita puisinya itu tentang Cat. cat. Iya. Sudah. Udah. So the conclusion is poetry is part of English literature. Jadi puisi itu termasuk ke dalam karya sastra bahasa Inggris. Sama halnya dengan ketika kita membuat puisi dalam bahasa Indonesia. Jadi puisi, novel, dan saja itu masuk ke dalam suatu karya sastra. Ketika kita membuat puisi, kita harus menentukan judul dan tema. Tema dan judul itu harus saling berkaitan. Puisi yang baik itu puisi yang mempunyai makna dan arti yang dapat mudah dipahami oleh pembaca. Apa paham? Paham nggak? Halo? Halo? Masih di silent. Suaranya masih di silent. Okay, thank you for your attention. I'm so sorry if Kabadi and I have many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik.